Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menerangkan beberapa materi berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk disimak hingga akhir. Materi yang pertama yaitu pengenalan pemrograman dan algoritma. Satu, komputer, yaitu perangkat elektronik untuk menerima, memproses, dan menyimpan data yang terdiri dari hardware seperti CPU, memori, dan lain-lain, serta software yaitu sistem operasi dan aplikasi. Kedua, pemrograman, yaitu proses menulis dan menguji kode agar komputer melakukan tugas tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau Java dengan aturan sintaksis yang berbeda. Tiga, algoritma, yaitu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Sifat algoritma yang baik yaitu finite, definite, input, output, dan efisien. 4. Flowchart, yaitu representasi grafis dari algoritma dengan memvisualisasikan langkah-langkah dan alur kontrol. Simbol yang umum yaitu oval yang digunakan pada bagian awal dan akhir, lalu persegi panjang sebagai proses, lalu belah ketupat sebagai keputusan, dan panah sebagai aliran kontrol. 5. Langkah penyelesaian masalah dengan algoritma. Yang pertama, definisikan masalahnya. 2. Identifikasi input dan output. 3. Rancang algoritma. 4. Buat flowchart. 5. Implementasi dalam kode. Dan 6. Uji program. Materi yang kedua yaitu variabel dan tipe data. Satu, variabel yaitu tempat penyimpanan data yang diberi nama dalam program. Kedua, tipe data yang dibagi menjadi 4, yaitu integer sebagai bilangan bulat, float bilangan desimal, string sebagai teks, boolean yaitu nilai benar atau salah. Ketiga, aturan penamaan variabel. Pertama, dimulai dengan huruf atau underscore, tidak boleh menggunakan angka di awal. Dua, case sensitif, besar atau kecil berbeda dan tidak boleh pakai kata kunci. Keempat, deklarasi dan inisialisasi variabel. Deklarasi yaitu menyebutkan variabel ke program, sedangkan inisialisasi yaitu memberikan nilai awal. 5. Operasi dasar. Pertama, aritmatika, yaitu pertambahan, kurang, kali, dan bagi. Lalu string yaitu penggabungan serta pengulangan. Ya. Dan boolean yaitu logika and or not. Variabel menyimpan data dalam program dan tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan. Memahami cara menggunakan variabel adalah dasar dalam pemrograman. Materi yang ketiga yaitu operator aritmatika, logika, dan relasional. Satu, operator aritmatika yang digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kedua, operator logika yang digunakan pada ekspresi boolean seperti and, or, not. Ketiga, operator relasional yaitu membandingkan dua nilai seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Keempat, kombinasi operator yaitu operator dapat digabungkan dalam satu ekspresi kompleks. Pertama, urutan prioritas mulai dari kurung aritmatika, aritmatika, relasional, not, and, or. Operator aritmatika, logika, dan relasional membantu dalam melakukan berbagai operasi pada data, serta dapat digabungkan untuk menghasilkan ekspresi kompleks dalam pemrograman. Materi yang keempat yaitu struktur kontrol percabangan atau if-else. Pertama, if statement yaitu menjalankan blok kode jika suatu kondisi benar atau true. Yang kedua, if-else statement menjalankan blok kode pertama jika kondisi benar atau blok kode lain jika kondisi salah. 3. If-else statement digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. 4. Kasus penggunaan. Pertama, validasi input untuk memastikan input sesuai kriteria. Kedua, pengambilan keputusan menentukan jalur logika berdasarkan kondisi. Dan yang ketiga, logika bisnis untuk mengatur jalur berbeda dalam aplikasi. Struktur kontrol if-else membantu program mengambil keputusan berdasarkan kondisi sehingga menghasilkan program yang dinamis dan interaktif. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu perulangan atau looping. Perulangan adalah proses dalam pemrograman untuk menjalankan blok kode berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Python mendukung beberapa jenis perulangan. Yang pertama, perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan diketahui. Biasa digunakan dengan range untuk mengontrol jumlah iterasi. Kedua, perulangan while digunakan ketika perulangan tergantung pada suatu kondisi yang berubah secara dinamis, akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Perbedaannya, for digunakan saat jumlah perulangan pasti, sementara while digunakan saat kondisi dinamis dan tidak pasti jumlah iterasinya. Dan itulah beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan banyak kesalahan. Dan saya Oy Maulidia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.